Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 70. Bab 356 Perjalanan kembali ke rumah. Saat Xiao Yan menatap Ratu Medusa yang telah menarik niat membunuhnya hanya dalam sekejap, dia hanya bisa tertawa getir. Wanita ini memang tidak hanya mengandalkan reputasinya untuk menyebabkan begitu banyak orang kuat di Kekaisaran Jia Ma sangat takut padanya. Kemana Anda berencana untuk pergi selanjutnya? Ratu Medusa mengembalikan formula pil roh mencair ke Xiao Yan dan bertanya secara acak. Xiao Yan dengan hati-hati menerima formula obat. Dia merenung sejenak sebelum berkata, saya pikir saya akan melakukan perjalanan kembali ke kota Wutan dulu. Setelah itu, saya mungkin harus meninggalkan Kekaisaran Mahajia untuk jangka waktu tertentu. Takut padanya. Meninggalkan Kekaisaran Maha, ya. Ratu Medusa sedikit mengernyit setelah mendengar ini sebelum segera mengangguk sedikit. Dia dengan malas berkata, terserah kamu. Bagaimanapun, beberapa pemimpin dalam ras manusia ular itu dapat mengambil alih sementara waktu saat aku tidak ada. Sampai Anda menyempurnakan pil roh pencairan, saya akan terus mengikuti Anda. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat bahwa dia tidak menentang rencananya. Tangannya dengan lembut menepuk penggaris hitam besar di punggungnya dan tersenyum saat dia berkata, karena sudah seperti ini, ayo kita pergi. Masalah dengan Sekte Awan Berkabut sudah berakhir. Saat ini Anda seharusnya tidak terburu-buru untuk beberapa waktu, bukan? Saat kami melewati beberapa kota besar selama perjalanan kembali ke kota Wutan, bantu saya mencari bahan obat yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil roh pencairan. Ratu Medusa berkata dengan lemah. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia sedang mendiskusikan caranya, namun nadanya tidak memungkinkan Xiao Yan untuk menolak saran itu. Sehubungan dengan ini, Xiao Yan hanya bisa mengangguk tanpa daya. Matanya menatap ke wajah Ratu Medusa yang mempesona dan mempesona itu sebelum mengangkat bahunya dan berkata, aku menyarankan agar kamu menutupi wajahmu ketika kamu memasuki kota. Jika tidak, akan ada beberapa masalah yang tidak perlu yang akan menyebabkan cukup pusing. Ratu Medusa menganggukkan kepalanya sedikit. Dia berbalik dan perlahan berjalan di sepanjang jalan kecil di dalam hutan lebat. Xiao Yan mengangkat bahu sambil menatap sosok melengkung dan menarik itu. Dia menoleh dan pandangannya beralih ke tepi penglihatannya, di mana sebagian tangga batu berwarna hijau terlihat. Pandangannya perlahan bergerak ke atas dan akhirnya berhenti di puncak gunung yang diselimuti kabut. Setelah terdiam beberapa saat, dia menghela nafas lembut. Perjanjian yang telah mengikatnya selama 3 tahun ini akhirnya selesai. Saat target 3 tahun yang membuatnya berusaha dan berjuang memudar, hatinya tiba-tiba terasa agak kosong. Namun, kerugian ini tidak berlangsung lama. Senyum anggun seorang wanita muda tiba-tiba muncul di benaknya menyebabkan senyum hangat muncul di wajahnya. Sun Er, apakah kamu hidup dengan baik di sana? Tunggu aku. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Segumpal panas membumbung di dalam hatinya saat dia memikirkan wanita muda yang sudah hampir 2 tahun tidak dia temui. Xiao Yan berbalik. Tatapannya melirik sosok bergerak yang sudah berjalan keluar dari hutan lebat. Sambil tersenyum, dia buru-buru mengejarnya. Xiao Yan tidak kembali ke ibu kota setelah meninggalkan Gunung Awan Berkabut. Sebaliknya, dia dan Ratu Medusa mengubah arah mereka dan terbang menuju kota Wutan. Jarak antara ibu kota dan kota Wutan hampir setengah kerajaan jauhnya. Bahkan dengan kecepatan terbang Xiao Yan dan Ratu Medusa, untuk menempuh jarak yang sangat jauh ini akan membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 hari. Selain itu, karena permintaan Ratu Medusa, Xiao Yan harus berhenti setiap kali mereka melewati kota-kota besar dan menunggu rumah lelang dan pameran dagang dibuka. Sebagai hasil dari semua ini, waktu yang mereka ambil untuk perjalanan mereka bertambah banyak. Beruntung perjanjian 3 tahun saat ini telah berakhir, dan Xiao Yan telah lolos dari jenis kehidupan di masa lalu di mana dia harus memeras sepanjang waktu yang dia miliki. Sepanjang jalan, dia tidak memiliki kendala atau beban di hatinya. Dia bergoyang dengan santai, tampak sangat santai. Selama 3 hari dia terburu-buru pulang, mereka berdua mungkin telah berlama-lama di beberapa kota besar untuk beberapa waktu,
Tetapi Ratu Medusa agak kecewa karena mereka bahkan tidak menemukan salah satu bahan obat unik yang diperlukan untuk memurnikan pil roh mencair. Dia juga tidak berdaya dalam hal ini. Lagi pula, jika begitu mudah menemukan bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil obat tingkat 6, nilainya juga tidak akan semahal itu. Keduanya berjalan dan berhenti di sepanjang jalan, seperti seekor kuda berjalan mengamati bunga. Namun, Xiao Yan agak terkejut bahwa Ratu Medusa masih tidak berubah kembali menjadi bentuk Pithon penelan surga, meskipun 3 hari yang dia sebutkan sudah berakhir. Sehubungan dengan ini, dia menjelaskan bahwa dia telah berdiskusi secara pribadi dengan roh Pithon penelan surga, dan dengan demikian menunda waktu dia untuk berubah kembali. Xiao Yan mungkin merasa agak heran dengan penjelasan ini, tapi dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak berubah kembali, apakah dia memiliki kemampuan untuk memaksanya melakukannya? Ketika saat itu tiba, tamparan akan datang. Muntah darah dan terluka parah akan menjadi masalah kecil saat itu. Saat waktu berlalu dengan tenang, Xiao Yan dan Ratu Medusa semakin dekat ke wilayah kota Wutan. Karena mereka tertunda karena mencari bahan obat, hampir 5 hari telah digunakan untuk perjalanan yang awalnya hanya 2-3 hari. Kota Heian, kota besar di Provinsi Utara Kekaisaran Jiama. Dari sini, tidak jauh dari kota Wutan. Dengan kecepatan Xiao Yan dan Ratu Medusa, mereka seharusnya bisa mencapainya dalam waktu setengah hari. Karena kota ini terkenal dengan bahan obat di wilayah utara, bagaimanapun, Ratu Medusa dengan sigap mendarat tanpa meminta pendapat Xiao Yan. Di pinggiran kota, dia menggunakan benang hijau tipis untuk menutupi wajahnya sebelum dia dengan megah berjalan menuju kota Heian. Di belakangnya, Xiao Yan hanya bisa, dengan sikap pasrah, menahan keinginannya untuk pulang, dan tanpa daya mengikuti di belakangnya. Keduanya berjalan ke kota. Selama waktu itu, tidak ada yang datang untuk menghentikan mereka. Meskipun mata para prajurit yang menjaga kota tanpa sadar dan berulang kali menyapu tubuh Ratu Medusa yang dewasa dan indah, aura tinggi dan mulia miliknya menyebabkan para prajurit yang siap membuat masalah, bahkan tidak berpikir untuk melangkah maju untuk menginterogasi mereka. Setelah memasuki kota, Xiao Yan memimpin jalan dan berjalan di sepanjang jalan. Setelah itu, dia memasuki sebuah restoran di mana lalu lintas manusia cukup banyak. Orang-orang di bagian utara kekaisaran adalah orang-orang yang kokoh, oleh karena itu hanya mungkin untuk melihat restoran seperti itu secara umum di wilayah utara kekaisaran. Tidak umum melihat mereka di tempat-tempat mewah seperti ibu kota. Orang-orang dari semua perdagangan berkumpul di restoran seperti itu. Banyak berita dan informasi di antara orang biasa di kekaisaran tersebar dari tempat-tempat seperti itu. Oleh karena itu, dengan cepat dapat memberitahu Xiao Yan di mana variasi bahan obat terbaik dan terluas berada di dalam kota. Mereka berdua masuk ke restoran dan duduk di meja di samping jendela. Ratu Medusa menopang pipinya dengan tangannya saat matanya yang cantik menatap keluar jendela. Ekspresinya menunjukkan ketidakpedulian dan ketidakpedulian. Selama beberapa hari ini, semua urusan tentang mendapatkan informasi sepenuhnya ditangani oleh Xiao Yan. Melihat cara miliknya ini, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melambaikan tangannya dan memanggil seorang pelayan wanita. Setelah memesan anggur, yang tidak terlalu kuat, dia berdiri dan menuju ke beberapa tempat yang ramai dengan orang. Setelah melakukan ini lagi dan lagi untuk waktu yang lama, Xiao Yan akhirnya menarik diri kembali ke meja dengan wajah berkeringat. Dia menatap Ratu Medusa yang dengan nyaman menyesap anggur dan tidak bisa menahan desahan tanpa semangat. Bukankah wanita ini sedikit terlalu sombong? Bagaimana itu? Sudahkah Anda bertanya dengan jelas? Mata cantik Ratu Medusa melirik Xiao Yan saat dia bertanya dengan lembut. Konon ada aula herbal yang sangat terkenal di kota ini. Ada beberapa stok bahan obat langka di sana. Hanya saja harganya sangat mahal. Xiao Yan mengangkat cangkir anggurnya dan menuangkannya ke mulutnya sebelum menggeram. Beristirahat. Setelah ini, kita akan pergi ke aula ramuan itu untuk melihatnya. Ratu Medusa mengangguk puas saat dia menjawab sambil tersenyum. Xiao Yan dengan lembut menepuk penggaris hitam di punggungnya, tapi terlalu malas untuk terus berbicara. Hei, pernahkah kamu mendengar tentang masalah yang berkaitan dengan sekte awan berkabut? Saat Xiao Yan dan Ratu Medusa sedang beristirahat dengan tenang, suara rahasia bisa terdengar tidak jauh dari meja mereka,
menyebabkan Xiao Yan mengalihkan pandangannya. "Ci, kamu sedang berbicara tentang masalah pemuda bernama Xiao Yan yang membuat kekacauan besar di Sekte Awan Berkabut, bukan?" Seorang pria mengerutkan bibirnya dengan jijik pada temannya yang memiliki wajah tampak misterius. Kamu sudah tahu tentang itu?" Orang yang berbicara sebelumnya langsung terkejut saat dia bertanya dengan malu-malu. Masalah sebesar ini sudah tersebar sekitar 2 hari lalu. Xiao Yan itu mengalahkan pemimpin sekte junior Sekte Awan Berkabut Nalan Yanran dalam pertandingan resmi. Kudengar itu sepertinya karena Nalan Yanran membatalkan pertunangan mereka 3 tahun lalu. Melihatnya sekarang, berita tentang Nalan Yanran yang diceraikan paksa oleh Xiao Yan saat itu memang memiliki beberapa keandalan untuk itu. Melihat kekuatan dan bakat yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini, dia lebih dari cukup untuk layak menikah dengan Nalan Yanran. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, tampaknya Sekte Awan Berkabut ingin mempertahankan Xiao Yan dengan paksa. Hehe. Meskipun dia muda, orang-orang kuat di belakangnya benar-benar menakutkan sampai membuat orang lain tidak bisa berkata-kata. Saya telah mendengar bahwa dalam pertempuran saat itu, tidak hanya 2 Dou Huang yang kuat, tetapi juga Ratu Medusa dari ras manusia ular muncul. Sekte Awan Berkabut mungkin telah menggunakan semua upaya mereka, tetapi mereka masih membiarkan Xiao Yan pergi dengan utuh. Ratu Medusa? Ketika kata ini keluar dari mulutnya, orang-orang di sekitarnya berseru. Hehe, menurut informasi yang dapat dipercaya, bahwa Xiao Yan juga juara pertemuan akbar alkemis musim ini. Tatapan kaget yang mengelilinginya menyebabkan kesombongan pria itu mengembang. Dia tertawa dan sekali lagi mengungkapkan informasi yang mengejutkan. Bukankah juara Grand Meeting alkemis disebut Xiao Yan? Suara lembut tiba-tiba muncul. Xiao Yan. Bukankah dia jika kita membacanya secara terbalik, haha. Pria itu dengan sombong berkata sambil tersenyum. Orang-orang di sekitarnya untuk sesaat kosong. Segera, mereka tiba-tiba menyadari. Meskipun masalah tentang nama ini tidak ada artinya setelah disebutkan, orang normal seperti apa yang tidak lebih baik untuk dilakukan, selain membaca nama secara terbalik? Orang ini benar-benar luar biasa. Di usia seperti itu, dia telah melakukan hal-hal yang mengguncang bumi. Di masa depan, setelah dia dewasa, bukankah dia akan menjadi lebih luar biasa? Pria itu dengan kasar menuangkan anggur gandum yang kuat ke dalam mulutnya dan mendesah karena iri. Pria mana yang tidak memiliki impian berdarah panas untuk melakukan sesuatu yang besar? Karena kemampuan mereka yang terbatas, bagaimanapun, banyak orang ditakdirkan untuk hanya berfantasi tentang hal-hal seperti itu. Xiao Yan agak tertegun mendengar percakapan yang dikirimkan, dan tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa masalah di Sekte Awan Berkabut telah benar-benar menyebar ke sisi lain kekaisaran hanya dalam beberapa hari. Kamu sekarang adalah orang terkenal. Ratu Medusa mengguncang cangkir anggur di tangannya dan menggoda. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan berkata, "Saya tidak tertarik dengan hal seperti itu. Baiklah, mari kita pergi dan melihat apakah balai ramuan memiliki bahan obat yang kita butuhkan." Iya. Xiao Yan dan Ratu Medusa berdiri dan hendak meninggalkan restoran ketika percakapan dari meja di samping mereka sekali lagi ditransmisikan, menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Xiao Yan itu sepertinya seseorang dari klan Xiao di kota hutan, bukan? Itu benar, klan Xiao benar-benar bisa menunjukkan wajah mereka kali ini. Dengan anggota klan ini yang merupakan orang yang benar-benar menakutkan, siapa di wilayah utara yang berani tidak menghormati klan Xiao? Hehe, mungkin tidak begitu. Secara kebetulan, saya baru saja datang dari kota hutan beberapa waktu yang lalu. Saya mendengar bahwa klan Xiao telah menemui masalah selama 2 hari ini. Sebenarnya ada seseorang yang berani pergi ke klan Xiao untuk mencari masalah saat ini. Saya tidak yakin tentang ini. Klan Xiao sangat ketat menjaga rahasianya. Saya juga tidak yakin tentang berita pastinya. Pria itu menggelengkan kepalanya sebelum menurunkannya untuk meminum seteguk anggur gandum. Namun, dia tiba-tiba terdiam. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan menatap pemuda berjubah hitam yang muncul di depannya. Sebuah kekuatan yang kuat menyelimuti tubuh yang terakhir, menyebabkan dia, yang hanyalah bintang 2 Douze menelan seteguk air liur. Dia dengan hati-hati berkata,
Tuan ini, apakah ada yang salah? Apa yang baru saja kamu katakan? Masalah apa yang dihadapi klan Xiao? Xiao Yan bertanya dengan suara yang dalam. Aku yang kecil tidak terlalu yakin. Saya hanya mendengar bahwa pertarungan yang terlalu intens telah meletus di klan Xiao 2 hari lalu. Setelah itu, klan Xiao menolak ada tamu luar yang masuk. Apalagi, sejak hari itu, pemimpin klan Xiao Shen yang sering tampil tidak lagi muncul. Saya pikir dia harus menyelesaikan masalah di dalam klan. Pria itu berkata dengan gelisah. Ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi gelap dan serius. Hatinya tiba-tiba merasakan ketidaknyamanan. Setelah mengucapkan terima kasih kepada pria itu, dia berbalik dan buru-buru menuruni tangga bersama Ratu Medusa. Senjata di punggung orang itu agak aneh. Satu orang tiba-tiba berkata dengan suara lembut saat mereka melihat Xiao Yan yang menghilang dari tempat tangga itu berada. Senjata? Penggaris? Pria itu sebelumnya terkejut. Tiba-tiba, dia tampak teringat sesuatu. Sebuah kejutan berangsur-angsur muncul di wajahnya saat dia berteriak tanpa sadar. Dia adalah Xiao Yan. Dia sebenarnya semuda ini? Xiao Yan saat ini secara alami tidak memperhatikan keributan di restoran di atas. Setelah menuruni tangga, dia berdiri di jalan dan mengerutkan alisnya dengan erat. Dia menatap Ratu Medusa dan berkata, "Saya tidak bisa tinggal di sini. Saya harus kembali ke kota hutan sekarang." Mendengar ini, alis Ratu Medusa dengan lembut disatukan. Dia dengan lemah berkata, "Mari kita lihat toko obat di sini dulu. Jika ada bahan obat yang saya butuhkan." Saya berkata, "Saya ingin kembali ke kota hutan sekarang." Tatapan Xiao yang tajam saat dia menatap Ratu Medusa sambil menyuarakan setiap kata dengan jeda saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ratu Medusa terkejut dengan sikap Xiao Yan yang tiba-tiba menjadi tegas. Selama beberapa hari ini, Xiao Yan tidak pernah menentang apa yang dia katakan. Sungguh tidak terduga bahwa dia benar-benar akan membantahnya saat ini. Ini menyebabkan Ratu Medusa, yang identitasnya adalah Ratu Ras, menjadi sedikit marah. Ratu ini ingin menemukan bahan obat. Muridnya yang menyihir menatap dingin ke arah Xiao Yan saat Ratu Medusa perlahan berkata. Mata Xiao Yan menatap tajam ke sepasang murid yang menyebabkan pria terobsesi. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan di bawah tatapan kaget Ratu Medusa, dia dengan erat meraih tangan halusnya yang begitu lembut sehingga tampak seperti tanpa tulang. Sebelum yang terakhir hendak meledak, dia dengan dingin berkata, "Jika kamu menginginkan pil roh pencairan, maka jangan mengudara milik seorang ratu di depanku. Sebelumnya, saya menghormati Anda karena Anda telah membantu saya melarikan diri. Jika Anda terus mengganggu saya dengan menjengkelkan dan menjadi tidak masuk akal, jangan salahkan saya karena tidak memberikan wajah Anda. Pergilah." Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan menariknya dan dengan cepat berlari ke arah luar kota. Ratu Medusa tampaknya menderita guncangan hebat karena ledakan Xiao Yan yang tiba-tiba, yang sangat berbeda dari periode waktu sebelumnya. Saat ini, dia sebenarnya tidak memiliki reaksi apapun. Hanya matanya yang membawa beberapa keterkejutan saat dia menatap yang pertama. Dia tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya akan ada seseorang yang berani mengaum padanya dengan cara yang begitu sengit mengingat statusnya. Untuk sesaat, emosi di mana dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis tiba-tiba muncul di hati Ratu Medusa. Sudah berapa tahun sejak dia diperlakukan seperti ini oleh seseorang? Selain itu, ini dari seorang dado usi muda yang bisa dia kirim terbang hanya dengan tamparannya. Apakah dia berpikir bahwa hidupnya terlalu lama? Xiao Yan menarik Ratu Medusa dan lari keluar kota. Dia dengan cepat memanggil sayap awan ungu dan dengan cepat terbang menuju kota hutan. Dengan memaksakan diri hingga batasnya, garis besar kota yang sebagian terlihat samar-samar muncul di hadapan Xiao Yan hanya dalam 2 jam. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 357 Pergantian peristiwa di Xiao Clan. Keduanya mendarat di suatu tempat tidak jauh dari kota hutan. Xiao Yan mengabaikan Ratu Medusa di sisinya setelah mendarat. Ekspresinya agak gelap saat dia dengan cepat berjalan menuju gerbang kota yang terbuka lebar. Begitu dia berjalan lebih dekat ke gerbang kota, Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melirik 3 kata besar, kota hutan, di atas gerbang kota.
Langkah kakinya terhenti tanpa sadar. Saat dia melihat suara manusia yang ramai dan berisik yang ditransmisikan secara samar-samar melalui terowongan gerbang kota, dia menghela nafas dengan lembut dan bergumam pada dirinya sendiri. Kota Wutan. Aku, Xiao Yan, akhirnya kembali ke rumah. Xiao Yan mengangkat kakinya dan berjalan ke gerbang kota dan melewati terowongan yang agak gelap menuju kota. Setelah itu, ruang di depan matanya tiba-tiba menjadi cerah di bawah sinar matahari. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan persimpangan jalan yang akrab dan akrab muncul di hadapannya. Sudah 2 tahun, tapi hampir tidak ada yang berubah. Xiao Yan tertawa pelan. Perasaan hangat yang samar-samar saat kembali ke rumah menyebabkan ekspresi gelap dan serius di wajahnya sedikit melemah. Dia menoleh dan menatap Ratu Medusa yang berjalan dengan kecepatan tetap yang tidak cepat atau lambat di belakangnya. Setelah itu, dia menoleh ke belakang, mengangkat kakinya, dan dengan cepat berjalan di jalan yang telah dia lalui selama lebih dari 1 dekade. Karena Xiao Yan mengkhawatirkan peristiwa yang terjadi pada klan di dalam hatinya, Xiao Yan tidak berhenti di sepanjang jalan. Dia buru-buru dan cepat berjalan di jalan dari ingatannya. Sepanjang jalan, ketika dia melewati beberapa pasar yang dulunya milik klan Xiao, dia menghentikan langkahnya sedikit. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa pasar memiliki sedikit orang. Setelah itu, langkah kakinya berangsur-angsur menjadi lebih cepat. Lebih dari 10 menit kemudian, Xiao Yan yang telah melewati beberapa jalan dengan sangat akrab tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke halaman besar yang terletak di tepi jalan. Pintu halaman memiliki 2 kata besar. Klan Xiao. Ini menyebabkan dia perlahan menghela nafas lega. Xiao Yan berdiri di depan pintu klannya sendiri, tapi dia jauh lebih pendiam. Tatapannya menyapu lingkungan klan Xiao. Ketika dia meninggalkan rumah saat itu, tempat ini sangat ramai. Saat ini, bagaimanapun, sekarang sangat sepi. Tidak ada satupun penjaga yang berdiri rapi di dekat pintu utama yang terlihat sekarang. Sebenarnya apa yang terjadi? Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Ratu Medusa di belakangnya. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya dengan lembut. Bisakah kamu menjanjikan sesuatu padaku? Tidak. Wanita ini tampaknya masih menyimpan dendam atas sikap Xiao Yan sebelumnya. Oleh karena itu, dia dengan bersih menolaknya begitu dia mendengar kata-katanya. Harganya adalah bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil roh pencairan. Xiao Yan berkata dengan lemah. Kamu memiliki satu? Murid Ratu Medusa segera menjadi cerah setelah mendengar kata-katanya. Aku punya buah jarum monster makam. Xiao Yan telah membawa kembali cukup banyak bahan obat dari lembah kecil di pegunungan binatang ajaib sebelum dia pergi saat itu. Buah jarum monster makam yang diperlukan untuk memperbaiki pil roh pencairan kebetulan ada di antara mereka. Benda apa? Hari ini, kamu akan mematuhiku. Aku bisa membunuh orang. Ratu Medusa hanya merenung kurang dari 2 detik sebelum mengangguk. Di hatinya, membunuh orang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan hal lain. Xiao Yan tersenyum, berbalik dan berjalan melewati pintu utama. Namun, saat langkahnya melangkah melewati pintu, suara yang agak lembut dan marah terdengar dari balik pintu. Siapa kamu? Apa menurutmu klan Xiao kita mudah dibully? Saat dia mendengar suara itu, langkah kaki Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi berhenti. Dia menoleh dan melihat ke arah suara itu terdengar. Di balik pintu utama, seorang gadis kecil yang lembut dan cantik yang baru berusia sekitar 12 hingga 13 tahun dengan marah menatapnya dengan mata terbelalak. Kamu, tatapan Xiao Yan perlahan menyapu tubuh gadis kecil itu. Kenangan dari beberapa tahun yang lalu bangkit dari dalam benaknya. Wajahnya menjadi sedikit lebih lembut saat dia berkata dengan lembut sambil tersenyum. Aku ingat kamu dipanggil Xiao Qing, bukan? Adik sepupu Xiao Mei. Kamu benar-benar telah tumbuh begitu banyak sejak terakhir kali aku melihatmu 2 tahun lalu. Ketika dia mendengar Xiao Yan dengan mudah memanggil namanya, gadis kecil itu jelas terkejut. Murid cerdasnya mula-mula berhenti di tubuh Ratu Medusa sejenak. Meski saat ini usianya masih belia, ia tetap kaget dengan kecantikan wanita mempesona yang wajahnya tertutup cadar ini. Dia terkejut sesaat sebelum tatapannya berhenti di wajah Xiao Yan.
Gadis kecil itu memandangi garis luar yang agak familiar itu sementara dia merajut alis tipisnya dan merenung dengan keras. Setelah merajut alisnya dan berpikir keras untuk waktu yang lama, Xiao Qing tiba-tiba teringat sesuatu. Wajah kecilnya, yang menghadap Xiao Yan, memerah dalam sekejap. Mata cerdas itu berdenyut dengan kejutan dan kegembiraan yang menyenangkan. Sesaat kemudian, gadis kecil yang tidak bisa mengendalikan kegembiraannya tiba-tiba menerkam Xiao Yan. Xiao Yan Biaoge? Ini benar-benar kamu. Kamu akhirnya kembali. Catatan, Biaoge untuk memanggil sepupu laki-laki yang lebih tua. Xiao Yan mengambil langkah maju dan menangkap gadis kecil yang menerkam. Dia tersenyum dan mengusap rambut Xiao Qing sambil berkata dengan suara lembut. Gadis kecil, setelah tidak melihatmu selama 2 tahun, kamu sepertinya dengan cepat mengejar kakak perempuanmu. Anda pasti akan menjadi kecantikan yang luar biasa di masa depan. Biaoge, kamu akhirnya kembali. Sesuatu yang besar telah terjadi di klan. Orang-orang jahat itu memanfaatkan kita. Mereka datang ke klan Xiao setiap hari. Saya mendengar dari ibu saya bahwa mereka ingin merebut pasar kami. Akhir-akhir ini, kami bahkan tidak berani meninggalkan rumah. Xiao Qing mengangkat tangisnya, wajah kecilnya, yang berantakan, dari dada Xiao Yan. Matanya merah saat dia menangis. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia tersenyum sambil menepuk punggung Xiao Qing dan dengan lembut berkata, Baiklah, gadis kecil, kamu tidak perlu takut. Serahkan semua masalah ini pada Biaoge, bawalah aku untuk melihatnya. Ya. Xiao Qing buru-buru menganggukkan kepala kecilnya. Karena Xiao Yan telah membantu klan Xiao menjadi faksi terbesar di kota Wutan dalam satu gerakan saat itu, reputasi Xiao Yan sangat hebat di antara generasi Xiao Qing. Selain itu, dalam 2 tahun ini, klan Xiao juga secara bertahap berkembang karena obat penyembuhan yang ditinggalkan Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan Biaoge ini, yang telah meninggalkan rumah untuk berlatih, digambarkan memiliki kekuatan yang hampir supernatural seperti dewa di dalam hati orang-orang kecil ini. Xiao Yan berdiri tegak dan memperhatikan Xiao Qing, yang terpental di jalan kecil saat dia maju karena suasana hatinya yang gembira. Namun, wajahnya perlahan menjadi gelap. Telapak tangannya menepuk penguasa Xuan berat di punggungnya. Niat membunuh yang gelap dan dingin yang tiba-tiba muncul dalam dirinya menyebabkan Ratu Medusa mengerutkan alisnya karena terkejut. Mengikuti di belakang Xiao Qing, langkah Xiao Yan dengan lembut menginjak jalan kecil yang terbuat dari pecahan batu. Lingkungan akrab yang dia absen selama 2 tahun menyebabkan ingatan masa kecilnya perlahan merembes keluar dari pikirannya. Xiao Yan mengikuti Xiao Qing dan melewati beberapa jalan kecil. Sebuah aula besar yang agak luas secara bertahap muncul di tepi penglihatannya. Orang-orang jahat itu ada di dalam. Tetua pertama dan yang lainnya juga ada di dalam. Namun, semuanya terluka. Kalau tidak, orang-orang itu tidak akan berani bertindak sombong. Xiao Qing melambaikan tangan kecilnya ke arah aula besar dan berkata dengan marah. Terluka? Sesuatu memang telah terjadi pada klan. Xiao Yan mengerutkan mulutnya dengan erat. Ia menginjak tangga batu dan akhirnya berhenti di luar pintu utama yang tertutup rapat. Saat dia mendengar suara di dalam, senyum dingin perlahan terangkat dari sudut mulutnya. Aula yang besar dan luas itu agak gelap dan suasananya agak suram. Setidaknya ada 100 orang yang memenuhi aula besar ini. Orang-orang ini dibagi menjadi 2 kelompok yang saling berhadapan. Mereka menatap satu sama lain dengan mengancam, tampak seolah-olah akan terjadi kerusuhan. Ada beberapa orang yang duduk di depan kedua kelompok itu. Di depan kelompok klan Xiao, 3 tetua klan Xiao duduk. Namun, wajah ketiganya saat ini pucat. Dari penampilan luar mereka di mana mereka tidak bisa menyembunyikan beberapa douki yang meluap dari tubuh mereka, jelas bahwa mereka telah menderita beberapa luka dalam yang serius. Di sisi berlawanan dari orang-orang klan Xiao, ada sekelompok pria besar dengan tampang galak. Ada 3 orang di kursi Grandmaster, tempat para pemimpin kelompok duduk. Salah satunya jelas kepala klan dari klan Jiali, yang pernah berubah menjadi bentuk babak belur oleh Xiao Yan, Jia Lihua. Xiao Yan juga mengenal orang lain. Dia adalah Aoba Padun, kepala klan dari salah satu dari 3 klan besar yang berdiri berdampingan dengan klan Xiao di kota Wutan saat itu, klan Aoba. Orang ketiga adalah seseorang yang tidak dikenal.
Orang itu mengenakan jubah panjang alkemis. Ekspresinya dingin dan tegas dan usianya sekitar 50 atau lebih. Selain itu, hal yang paling menarik adalah lencana kuali yang tergambar di dada jubah panjang orang ini. Ada 3 riak berwarna perak di lencana yang bergerak dengan lembut seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Seorang alkemis tingkat 3. Di kota hutan, yang bahkan tidak pernah memiliki asosiasi alkemis, seorang alkemis tingkat 3 adalah seseorang yang dapat menyebabkan faksi manapun merasakan penghormatan yang besar. Alkemis tingkat 3 yang tidak dikenal ini juga saat ini adalah orang yang paling ditakuti oleh ketiga tetua klan Xiao. Kedua pemimpin klan ini, klan Xiao kita mungkin telah menemui beberapa masalah baru-baru ini, tapi apakah kalian berdua benar-benar mengira klan Xiao kita adalah lumpur yang bisa diremas? Pasar dalam kota hutan adalah sesuatu yang telah bekerja keras untuk dibangun oleh klan Xiao kita. Anda ingin membelinya dengan harga rendah Anda. Apakah kamu sedang bermimpi? Wajah tetua kedua gelap dan sedalam air. Tatapannya menyapu sekelompok orang di seberangnya yang seperti harimau dan serigala saat dia berbicara dengan dingin. Haha, tetua kedua pasti bercanda. Selama 2 tahun ini, klan Xiao Anda pada dasarnya mendapatkan semua uang di kota hutan. Jika ini terus berlanjut, sepertinya kita tidak akan memiliki alternatif selain meninggalkan tempat ini. Tempat ini adalah tempat asal kita. Jika kita pergi, bukan hal yang mudah untuk menetap di tempat lain. Kami juga tidak punya pilihan untuk bertahan hidup. Saya harap Anda 3 orang tua dapat menanggung bersama kami. Selama Anda setuju dengan persyaratan yang kami ajukan, klan kami tidak akan mempersulit klan Xiao di masa depan karena hubungan kami di masa lalu. Bukankah sangat baik bagi kita semua untuk menghasilkan uang bersama? Aoba Padun tersenyum saat berkata, 10.000 koin emas untuk 1 pasar, apakah Anda perampok? Tetua ketiga yang sifatnya selalu agresif menatap Aoba Padun dengan mata merah. Dia tanpa sadar membanting meja sambil menunjuk Aoba Padun dan memarahi dengan marah. Kakak ketiga. Tetua pertama menarik tetua ketiga yang akan berdiri dan dengan lembut berteriak. Jangan mengacaukan prioritasmu. Tetua ketiga duduk dengan keras. Cangkir teh yang dia pegang di tangannya hancur sampai meledak. Amarah tetua ketiga selalu begitu besar. Marah akan melukai tubuhmu. Jia Lihua, yang terdiam tiba-tiba tertawa muram sambil berkata. Sayangnya, kalian semua tidak punya pilihan dalam hal ini hari ini. Jika Anda menjual, tempat itu akan dijual. Jika Anda tidak menjual, tempat itu juga akan dijual. Jia Lihua, kita seharusnya tidak berbelas kasihan saat itu. Membiarkanmu, seekor anjing, hidup. Tetua pertama berkata dengan muram. Maaf, tidak ada obat penyesalan yang dijual di dunia ini. Jia Lihua tersenyum. Kekejaman kelam di wajahnya menyebabkan orang merasakan dingin di hati. Hari ini, aku, Jia Lihua akan mengembalikan semua luka yang diderita klan Jia Li kita 2 tahun lalu. Jika kalian semua benar-benar ingin menggunakan kekuatan, klan Xiao kami juga akan bertarung sampai kami berdua menderita kerugian besar. Tetua pertama terdiam sesaat saat dia melihat Jia Lihua yang seperti ular berbisa itu. Dia kemudian berbicara dengan suara yang tebal. Saat ini, dia hanya bisa berharap pihak lain enggan bertindak paksa dan memilih menunda waktu. Haha, bajingan tua, kualifikasi apa yang kamu miliki saat ini untuk bertarung dengan kami? Jika Anda memiliki kemampuan, pergi dan panggil Xiao Shen. Dengan kondisi kalian bertiga sekarang ini, aku sendiri bisa menghabisi kalian semua. Jia Lihua dengan dingin tertawa. Sudut mata tetua pertama bergerak sedikit. Tetua pertama melambaikan tangannya, dan memblokir kelompok anggota klan Xiao yang marah di belakangnya. Tatapannya menatap Jia Lihua dengan cara yang dingin dan gelap sambil dengan dingin berkata. Jika kamu berani menyentuh klan Xiao kita, keturunan klan Xiao kita pasti akan membuatmu tidak bisa tidur atau makan dengan tenang. Kalian semua bisa menunggu balas dendamnya yang liar begitu dia kembali. Nya. Sudut mata mereka tiba-tiba bergerak-gerak. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tidak hanya Jia Lihua dan Aoba Padun menjadi diam, tetapi bahkan tangan alkemis asing di sisi yang diletakkan di kursi, tanpa sadar melompat. Sosok muda perlahan muncul di benak semua orang. 2 tahun lalu, pemuda inilah yang baru berusia 15 tahun yang mengirim klan Jia Li, yang dari hari ke hari berkembang ke jurang yang dalam.
2 tahun kemudian, pemuda itu saat itu sudah langsung memilih sekte awan berkabut dan bahkan berhasil pergi dengan utuh. Perlu diketahui bahwa di mata Jia Libi dan faksi-faksi ini, sekte awan berkabut seperti dewa. Siapapun dari dalam sekte awan berkabut akan cukup untuk menyapu semua faksi ini di kota hutan. Ketika mereka mendengar desas-desus tentang bocah kecil dari klan Xiao yang bertarung melawan sekte awan berkabut untuk pertama kalinya, hampir semua orang di seluruh kota hutan terkejut sesaat. Faksi-faksi itu, yang merupakan musuh dengan klan Xiao, bahkan merasakan hawa dingin yang keluar dari dalam tulang mereka. Jika bukan karena orang kuat misterius dengan latar belakang yang tidak diketahui, bahkan Jia Lihua memberitahunya berita tentang Xiao Yan yang diam-diam dibunuh oleh sekte awan berkabut. Sepertinya Jia Lihua tidak akan berani datang ke klan Xiao dan menjarah mereka saat mereka dalam masalah, bahkan jika dia punya 10 nyali dan telah menemukan seorang alkemis tingkat 3 untuk mendukungnya. Catatan, 10 nyali 10 kali keberanian. Hei, kalau begitu kamu bisa menunggu. Ketika Anda menunggu sampai Anda mati, Anda mungkin sekali lagi melihat bajingan kecil bernama Xiao Yan. Jia Lihua tertawa dingin, berencana menggunakan ini untuk menyembunyikan rasa takutnya terhadap seseorang. Kakak Ao, kita tidak perlu terus menunda. Karena mereka menolak untuk setuju, maka kita harus langsung mengambil tindakan. Monopoli klan Xiao selama beberapa tahun ini hampir membuat kami bangkrut. Kita tidak bisa lagi bersikap sopan. Jia Lihua menoleh dan berbicara dengan suara muram kepada Ao Bapadun. Karena kalian 3 tetua tidak menunjukkan pemahaman apapun tentang situasi yang Anda hadapi, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan perasaan apapun. Ao Bapadun menghela nafas dengan menyesal. Dia melambaikan tangannya dan 10 lebih pria besar di belakangnya segera mencabut senjata dari pinggang mereka dengan suara dentang. Mereka menatap anggota klan Xiao di sisi berlawanan dengan wajah penuh niat membunuh. Karena kamu ingin menghabisi kami semua, maka klan Xiao kami akan menyebabkan kalian semua menderita, bahkan jika kami harus bertarung sampai ada 1 orang yang tersisa. Tetua pertama, yang telah menekan dirinya sendiri, tiba-tiba menghancurkan tangannya di atas meja saat dia akhirnya meledak. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah. Tetua pertama, klan Xiao tidak memiliki pengecut yang akan melarikan diri. Ayo bertarung sampai mati dengan mereka. Di belakangnya, 10 lebih anggota klan Xiao memiliki wajah yang memerah karena marah. Selama kita bisa menahannya sampai pemimpin klan muda dari klan Xiao kembali, kita akan dapat menarik kembali keluhan yang telah kita alami hari ini. Tetua pertama menangkap udara kasar saat dia mengatupkan giginya dan berteriak. Pemimpin klan muda. Bentuk alamat ini mewakili persetujuan para tetua di klan menuju penerus klan Xiao di masa depan. Berita yang telah tersebar dari sekte awan berkabut menyebabkan setiap anggota klan Xiao merasa bangga dengan anggota klan bernama Xiao Yan. Ini termasuk 3 tetua yang memandang rendah dia saat itu. Maaf, tapi Anda mungkin tidak memiliki kesempatan itu. Saat itu, Xiao Yan membunuh muridku. Hari ini, aku akan membiarkan klan Xiao Mu mati bersamanya. Alkemis yang diam itu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara parau. Sang alkemis perlahan mengangkat kepalanya saat tatapannya perlahan menyapu semua orang dari klan Xiao. Dia berkata dengan lemah. Aku lupa memberitahumu bahwa muridku adalah Liu Shi, yang telah membantu klan Jiali membuat obat penyembuhan saat itu. Saat kata-kata sang alkemis perlahan jatuh, sebuah kekuatan kuat yang setidaknya merupakan bintang 6, Dao Si tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Di bawah tekanan kekuatan ini, sesepuh pertama dan yang lainnya yang sudah terluka parah buru-buru mundur beberapa langkah. Ekspresi mereka sedikit pucat. Membunuh mereka? Jangan biarkan siapapun hidup. Jia Lihua dengan dingin tersenyum saat dia berkata dengan suara yang gelap dan tebal sambil memperhatikan mata geram dari anggota klan Xiao. Tampaknya surga ingin klan Xiao kita ke paroki hari ini. Seteguk darah segar tumpah keluar dari sudut mulut tetua pertama saat dia melihat sekelompok orang yang menyeringai dengan keras saat mereka mengelilingi mereka. Ekspresinya dipenuhi dengan keputusasaan dan kesuraman. Mencicit. Sama seperti semua anggota klan Xiao memutuskan untuk berjuang mati-matian dengan nyawa mereka, suara jelas pintu yang dibuka tiba-tiba mengganggu pembantaian yang akan meletus. Pintu perlahan-lahan dibuka dan sinar matahari yang menusuk mata mengikuti celah pintu saat itu merayap masuk sampai akhirnya mencapai sisi lain aula.
Semua orang di aula besar menoleh ke arah pintu utama. Sosok pemuda kurus perlahan masuk dari sana. Saya minta maaf karena saya pulang terlambat. Suara maaf samar pemuda itu muncul. Mendengar suara yang agak familiar ini, sesepuh pertama awalnya terkejut. Segera, tubuhnya yang tegang benar-benar rileks. Dua tetes air mata keruh kegembiraan mengalir di wajah lamanya dan mengalir ke bawah. Bab 358 Jangan tinggalkan siapapun. Mengikuti jalan setapak yang diterangi matahari yang terbentang dari celah pintu, sesosok lelaki muda kurus perlahan masuk. Dia melewati orang-orang bertubuh besar yang tangannya membawa senjata seolah-olah mereka tidak ada. Akhirnya, perlahan ia melewati sisi Jia Bilye dan Aoba Padun yang wajahnya dipenuhi wajah kusam. Suasananya begitu sunyi, bahkan burung gagak dan burung pipit pun tidak berani mengeluarkan suara. Hanya suara nafas yang sedikit tergesa-gesa yang bisa terdengar. Di bawah tatapan semua orang, pemuda itu perlahan-lahan datang ke depan semua orang klan Xiao. Dia menunduk, menatap lelaki tua itu, yang begitu bersemangat hingga dia menangis, dan membungkuk sedikit. Xiao. Xiao Yan. Di bawah dukungan dari anggota klan di belakangnya, sesepuh pertama dengan penuh semangat melihat ke wajah muda dan tampan di depannya, yang memiliki sedikit ketidakdewasaan dan garis yang lebih kaku dibandingkan dengan 2 tahun lalu. Suaranya bergetar tanpa sadar saat dia berkata, "Apakah itu benar-benar kamu?" Xiao Yan mengangkat kepalanya, dan menatap wajah tua yang selalu ingin dia injak dengan keras di masa lalu. Dia tersenyum dan mengangguk, merasakan ratapan di dalam hatinya. Setelah 2 tahun pelatihan, dia memang menjadi jauh lebih dewasa. Dendam yang dia tahan saat itu juga memucat seiring aliran waktu. Tidak peduli bagaimana seseorang ingin mengatakannya, klannya ini memiliki hubungan darah yang sulit untuk dihapus. Tetua pertama, itu benar-benar Tuan Muda Xiao Yan. Tuan Muda Xiao Yan sudah kembali. Klan Xiao kita diselamatkan. Wajah anggota klan Xiao yang mendukung sesepuh pertama mengungkapkan kegembiraan yang liar. Mereka sangat gembira sehingga mulut mereka tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata yang ingin mereka ucapkan. Saat mereka memeriksa wajah Xiao Yan, mereka masih bisa melihat beberapa garis besar yang sudah dikenal dari 2 tahun lalu. Anggota klan Xiao, yang semangatnya sangat tegang selama 2 hari terakhir, akhirnya menghela nafas seolah-olah mereka telah dibebaskan dari beban yang berat. Segera, suasana gembira menggantikan keputusasaan sebelumnya. Beberapa dari mereka yang memiliki kekuatan mental yang lebih lemah tidak bisa menahan untuk mengeluarkan teriakan gembira. Tetua kedua dan ketiga saling memandang. Hati mereka diam-diam menghela nafas lega. Tatapan mereka menatap wajah acuh tak acuh, tersenyum, muda, dan tampan dan menganggukkan kepala dengan sikap senang. Setelah 2 tahun pelatihan, generasi muda klan yang menusuk mata ini yang gagal menunjukkan pengekangan akhirnya menemukan cara melemahkan kekuatannya. Sesuatu yang terlalu kaku mudah dipatahkan. Mengungkapkan kekuatan seseorang secara berlebihan bukanlah hal yang baik. Menyembunyikan pedang berharga dalam kotaknya dan menggunakan aura pedang secara rahasia adalah cara yang benar. Dibandingkan dengan sorak-sorai semua orang di klan Xiao, kelompok Jia Bilye di sisi berlawanan, yang awalnya bersikap sombong, api mereka langsung padam. Semua orang saling memandang. Tangan mereka yang memegang senjata dengan erat tidak bisa menahan gemetar. Selama beberapa hari ini, hampir semua orang di kota Wutan telah mendengar setidaknya 10 versi berbeda dari insiden mengejutkan Xiao Yan yang bertengkar hebat dengan sekte awan berkabut. Hati semua orang dipenuhi dengan rasa hormat untuk orang yang seperti sosok legendaris ini. Sekarang orang legendaris telah muncul hidup di depan mereka, tidak heran mengapa orang-orang yang dipenuhi dengan niat membunuh ini akan merasakan teror. Jia Bilye, bajingan. Bukankah kamu mengatakan bahwa Xiao yang telah diam-diam dibunuh oleh sekte awan berkabut? Mengapa dia masih hidup sekarang? Mata Aoba Padun menatap punggung kurus yang menghadapnya. Ketakutan yang sulit disembunyikan melintas di matanya. Wajahnya hijau saat dia membalikkan tubuhnya dan meraih kerah Jia Bilye dan mengeluarkan raungan lembut dan marah. Ada sedikit getaran dalam suaranya. Pemandangan Jia Bilye juga ditempelkan di belakang di depannya. Sudut mulutnya bergetar berulang kali. Kakinya juga menjadi sedikit mati rasa saat ini. Dia menelan ludahnya dengan susah payah. Wajah aslinya yang gelap dan ganas mulai sedikit terisak. Bagaimana saya tahu?
Orang itu dengan jelas memberitahuku bahwa Xiao Yan telah terbunuh. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu berbohong padaku, pemimpin klan dari klan kecil, bukan? Jangan katakan padaku bahwa orang di depan adalah Xiao Yan yang telah keluar dari kuburan. Aoba Padun mengatupkan giginya dan berkata dengan marah. Meskipun sebagian dari alasan dia setuju untuk berurusan dengan klan Xiao, yang dalam kondisi babak belur, setelah Jia Bilie menekannya adalah karena fakta bahwa dia memang telah ditekan oleh klan Xiao dengan cara yang terlalu keras untuk dua orang. Tahun. Sebagian besar alasannya adalah karena Jia Bilie mengatakan bahwa Xiao Yan diam-diam dibunuh oleh orang-orang kuat dari Sekte Awan Berkabut. Inilah yang menyebabkan dia menganggukkan kepalanya dan bertarung melawan Xiao Clan. Harus diketahui betapa terkejutnya hatinya ketika dia pertama kali mendengar bahwa teman kecil dari klan Xiao benar-benar berhasil pergi dengan utuh setelah bertengkar hebat dengan makhluk besar yang dikenal sebagai Sekte Awan Berkabut. Karena inilah dia mengangguk dan setuju setengah percaya setelah Jia Bilie bersumpah di bawah kutukan paling kejam. Setelah setuju, kembalinya Xiao Yan yang tertunda menyebabkan Aoba Padun meningkatkan kepercayaannya pada kata-kata Jia Bilie. Namun, saat dia berpikir bahwa semua yang dia butuhkan akan jatuh ke tangannya, Xiao Yan yang menurut apa yang dikatakan Jia Bilie seharusnya dibunuh, muncul di depannya. Pukulan semacam ini, dan teror yang dibawa oleh sosok manusia itu, menyebabkan Aoba Padun segera turun ke dalam kondisi geram dan kaget. Ekspresi Jia Bilie pucat. Saat ini dia sekarang dalam keadaan di mana seluruh tubuhnya sedingin es. Tenggorokan alkemis tingkat 3 berguling sedikit saat matanya menatap Xiao Yan dengan saksama. Wajahnya mudah berubah. Kekuatan kuat yang meletus sebelumnya juga menjadi jauh lebih lamban. Tiga tetua, apakah kalian semua baik-baik saja? Punggung Xiao Yan menghadap orang-orang yang ekspresinya berbeda satu sama lain saat dia menatap ketiga tetua berwajah pucat dan bertanya dengan lembut. Saya baik-baik saja. Tetua pertama berjuang untuk berdiri. Dia menggelengkan kepalanya dan segera membungkuk perlahan ke arah Xiao Yan dengan cara yang serius. Namun, ketika dia membungkuk setengah jalan, sebuah tangan menopangnya kembali. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat wajah muda yang tersenyum lembut. Dengan segera, mata lamanya tanpa sadar menjadi berkaca-kaca. Tetua pertama, kamu adalah senior. Anda tidak bisa memperlakukan Xiao Yan dengan cara ini. Kalau tidak, jika ayah melihat ini, aku takut dia akan menyalahkanku. Xiao Yan tersenyum saat dia berkata dengan lembut. Beberapa dari kami orang tua terlalu berlebihan di masa lalu. Di masa depan, saya, menggunakan status saya sebagai sesepuh pertama, menjamin Anda bahwa hal-hal di masa lalu tidak akan terulang lagi. Tetua pertama memiringkan kepalanya, mengusap sudut matanya yang agak lembab dan menghela nafas ke Xiao Yan. Aku yang masih muda saat itu juga sangat tidak disukai. Apalagi masalahnya sudah selesai. Saya adalah orang yang sangat pelupa. Xiao Yan tersenyum dan mengangkat bahu. Saat ketika dia sekali lagi melangkah ke klan ini, dia tahu bahwa apapun yang terjadi, darahnya sendiri adalah milik klan ini. Setidaknya, sebelum dia menjadi orang yang tidak berguna, klan ini telah memberinya masa kecil yang sempurna. Tatapan Xiao Yan menyapu wajah familiar anggota klan di belakang tiga tetua. Dia tersenyum dan berkata, tapi sekarang, menurutku kita harus menyelesaikan masalah dulu di sini sebelum kita mengenang saat-saat indah. Nah, hati-hati. Jia Bilie dan Aoba Padun sudah menjadi bintang 5 Dado Usi sedangkan lelaki tua itu adalah guru Liuling saat itu. Dia adalah alkemis tingkat 3 dan memiliki kekuatan bintang 6 Dado Usi. Tetua pertama mengangguk dan memperingatkan dengan lembut. Xiao Yan tersenyum sedikit dan perlahan berbalik. Senyum di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi gelap dan dingin saat dia berbalik ke arah Jia Bilie dan yang lainnya. Aku belum pernah melihatmu selama 2 tahun, tapi keburukan pemimpin klan Jia Bilie tidak kurang dari saat itu. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu kelompok orang di kedua sisi sebelum akhirnya mengarahkan pandangannya ke tubuh Jia Bilie saat dia tersenyum dan berkata. Tatapan Jia Bilie menatap tajam ke wajah yang masih memiliki garis pemuda dari 2 tahun lalu. Tubuhnya gemetar tanpa sadar. Dia menelan ludahnya sambil berkata dengan suara gemetar. Keponakan Xiao Yan. Sungguh tak terduga bisa bertemu denganmu lagi. Xiao Yan tersenyum tipis.
Dia dengan sembarangan menarik kursi dari belakangnya dan duduk dengan postur yang besar di depan semua orang. Tangannya menggenggam gagang penggaris dan menariknya dengan kuat. Penguasa berat itu membawa kekuatan yang ganas saat menghantam lantai batu yang keras. Segera, banyak garis retakan kecil mulai menyebar dari titik di mana penguasa itu mendarat. Pemimpin klan Aoba, aku tidak menyangka kamu juga ada di sini. Saat Xiao Yan berbicara, pandangannya beralih ke sisi Aoba Padun, yang ekspresinya terus berubah. Ah! Oh, sudah 2 tahun sejak aku melihatmu. Sikap keponakan Xiao Yan menjadi semakin luar biasa. Benar bahwa ayah harimau tidak memiliki anak anjing. Jika kakak laki-laki Xiao melihatmu, dia pasti akan sangat bahagia sampai dia tidak bisa menutup mulutnya. Seluruh tubuh Aoba Padun gemetar saat mendengar suara Xiao Yan. Dia buru-buru menemani Xiao Yan tertawa. Catatan, ayah harimau tidak memiliki anak anjing artinya seseorang yang kuat atau hebat tidak memiliki anak yang lemah atau tidak berguna. Kamu bisa menelan omong kosongmu. Xiao Yan meliriknya dengan samar. Tangannya perlahan mengusap gagang penguasa Xuan berat di tangannya. Suaranya diam-diam menjadi padat. Aku hanya ingin tahu persis apa yang ingin kalian berdua lakukan dengan membawa orang-orangmu ke klan Xiaoku. Ah! Itu, haha. Keponakan Xiao Yan, masalah hari ini sepenuhnya merupakan kesalahpahaman. Kami datang karena kami mendengar bahwa klan Xiao telah menemui beberapa masalah. Oleh karena itu, kami menyempatkan diri untuk datang melihat-lihat. Anda juga harus tahu bahwa kami memiliki cukup banyak area tempat kami bekerja sama dengan klan Xiao. Wajar jika kita harus datang dan menunjukkan kepedulian sekarang karena sesuatu telah terjadi pada klan Xiao. Ekspresi Aoba Padun sekali lagi memucat sedikit saat dia buru-buru berbicara sambil tersenyum setelah mendengar niat membunuh yang tebal dan dingin yang tersembunyi dalam suara Xiao Yan. Di sampingnya, ekspresi Jia Bilye tiba-tiba berubah antara putih dan hijau. Apakah begitu? Xiao Yan menunduk dan tertawa. Kepalanya tiba-tiba terangkat. Pupil hitam gelap itu seperti pisau tajam, dengan dingin menatap Aoba Padun dan Jia Bilye. Suara lembut dan teredam tiba-tiba muncul di suasana sunyi. Segera, api panas berwarna hijau melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan tanpa peringatan apapun. Dalam hitungan detik, suhu di aula tiba-tiba naik. Anggota klan Xiao yang berada dekat dengan Xiao Yan buru-buru mundur. Jika kalian berdua merencanakan sesuatu untuk melawan klan Xiao kita, maka kalian berdua tidak perlu pergi hari ini. Suara Xiao Yan sangat sedingin es, karena nyala api berwarna hijau menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat Aoba Padun, Jia Bilye, dan alkemis tingkat 3 menyaksikan api berwarna hijau naik dari dalam tubuh Xiao Yan dengan mulut kering, teror muncul di wajah mereka saat mereka mundur 2 langkah. Keponakan Xiao Yan, jangan salah paham. Saya tidak memiliki sedikit pun pikiran buruk terhadap klan Xiao. Masalah hari ini sepenuhnya merupakan kesalahpahaman. Sekarang saya akan segera pergi. Aoba Padun menelan seteguk air liur. Suaranya menjadi sedikit tajam karena ketakutannya. Setelah mengatakan ini, dia buru-buru melambaikan tangannya. 10 lebih pria besar yang membawa senjata buru-buru mendekat ke arahnya. Setelah itu, sekelompok orang dengan hati-hati keluar dari aula besar. Pemimpin klan junior. Anda tidak bisa membiarkan dia pergi. 2 hari ini, cukup banyak anggota klan kami terluka oleh mereka. Beberapa dari mereka bahkan. Saat dia melihat Aoba Padun yang mundur, tetua ketiga, yang memiliki karakter tidak sabar, tidak bisa menahan untuk berkata. Sebelum dia bisa mengatakan semua yang dia inginkan, bagaimanapun, dia dihentikan oleh lambaian tangan Xiao Yan. Dengan segera, dia hanya bisa menelan kata-kata di mulutnya dan menariknya kembali. Melihat cara ini, jelas bahwa dia sudah benar-benar memperlakukan Xiao Yan sebagai andalan yang mendukung klan ini. Kamu. Melihat Aoba Padun yang sebenarnya ingin menarik diri sedemikian rupa, Jia Bilye pun kaget. Wajahnya bergetar sedikit. Tubuhnya menegang sesaat sebelum dia buru-buru membalikkan tubuhnya. Dia menghadapi Xiao Yan yang duduk di kursi dan berbicara dengan wajah tenang Xiao Yan dengan senyum menyanjung. Keponakan Xiao Yan, masalah hari ini sepenuhnya kesalahpahaman. Di masa depan, saya secara pribadi akan berkunjung untuk meminta maaf. Masih ada masalah lain di klan saya hari ini, selamat tinggal.
Begitu dia selesai berbicara, dia buru-buru melambaikan tangannya berbalik dan membawa bawahannya pergi dengan cepat. Wajah alkemis tingkat 3 berubah menjadi hijau saat dia menatap Jia Bilie dan Aoba Padun yang sama-sama memimpin bawahan mereka dan melarikan diri dengan cara yang memalukan. Meskipun hatinya juga sedikit takut dengan reputasi Xiao Yan, kesombongannya sebagai seorang alkemis tidak mengizinkannya pergi seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Segera, dia mengatupkan giginya dan berteriak dengan keras. Kalian semua berhenti. Klan Xiao saat ini dalam kondisi babak belur. Apakah Anda semua direduksi menjadi keadaan seperti itu hanya karena anak kecil? Wajah seperti apa yang Anda miliki untuk bertahan hidup di kota hutan di masa depan? Setelah mendengar teriakan sang alkemis, Jia Bilie dan Aoba Padun menghentikan langkah mereka. Setelah pikiran mereka ragu-ragu sejenak, bagaimanapun, jeritan mengerikan terdengar di aula besar. Mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat, hanya untuk secara mengejutkan melihat alkemis tingkat 3 dibungkus oleh film energi 7 warna saat ini. Selain itu, cairan 7 warna sebenarnya berulang kali menetes dari lapisan energi. Cairan 7 warna itu tampaknya memiliki sifat korosif yang sangat kuat. Ketika setiap tetes cairan jatuh ke tubuh alkemis, itu akan menyebabkan jeritan yang mengental. Di bawah banyak tatapan kaget di aula besar, tubuh dari alkemis tingkat 3 sedang terkorosi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah 10 detik lebih, cairan 7 warna telah mengisi setengah lapisan energi. Di dalamnya, tubuh sang alkemis dan bahkan tulangnya benar-benar terkorosi. Meneguk. Keadaan yang sangat menyedihkan di mana alkemis tingkat 3 meninggal menyebabkan tenggorokan orang-orang di aula besar berguling tanpa sadar. Dentang. Film energi tiba-tiba meledak. Cairan 7 warna menyembur keluar dan perlahan mulai bergabung menjadi tubuh cantik yang anggun di depan pandangan semua orang. Sesaat kemudian, kecantikan yang mempesona muncul di aula besar. Dia mengangkat pupil indahnya dengan ringan. Kepadatan di dalamnya akan menyebabkan tubuh siapapun yang melakukan kontak dengan mereka menggigil. Gigi Jia Bilie dan Aoba Padun bergetar saat mereka menyaksikan kecantikan yang mempesona itu. Pada saat ini, nama yang hampir membuat seseorang menjadi lumpuh muncul di hati mereka. Ratu. Ratu Medusa. Keponakan Xiao Yan, selamat tinggal. Masalah hari ini jelas merupakan kesalahpahaman. Jia Bilie menangkupkan tangannya yang gemetar ke arah Xiao Yan yang duduk dengan tenang di kursi seperti pilar kayu. Jia Bilie dan Aoba Padun akhirnya tidak bisa menahan teror di hati mereka. Mereka memimpin bawahan mereka dan mengerumuni dengan cara yang memalukan. Mereka sudah membuat keputusan. Begitu mereka meninggalkan tempat ini, mereka akan segera mengemasi barang-barang mereka dan pergi ke suatu tempat yang jauh dari kota hutan. Saat dia melihat Jia Bilie dan yang lainnya yang berkerumun keluar dari aula besar dengan panik, Xiao Yan, yang tetap diam, akhirnya melambaikan tangannya dengan lembut. Suaranya yang tenang menyebabkan semua orang di klan Xiao merasakan kegembiraan yang keluar dari kepuasan yang luar biasa. Jangan tinggalkan siapapun. Ketika suara Xiao Yan turun, sosok Ratu Medusa di aula perlahan menjadi ilusi. Pintu besar ke aula itu mengeluarkan suara keras dan ditutup rapat. Segera setelah ini, tangisan mengerikan berulang kali terdengar di luar pintu. Bab 359, dia harus mati. Suasananya begitu sunyi di aula yang luas sehingga bahkan burung beo atau burung pipit tidak bersuara. Semua anggota klan Xiao mengepalkan tangan mereka dengan erat saat mereka mendengar banyak teriakan yang mengental dari luar pintu. Wajah mereka sangat puas. Pergantian peristiwa baru-baru ini dari klan Xiao telah menyebabkan hati mereka dipenuhi dengan keluhan. Sekarang Xiao yang telah kembali, dia akhirnya menarik seluruh klan yang akan mencapai akhirnya ke atas. Keluhan yang mereka alami selama beberapa hari terakhir saat ini menghilang dengan setiap jeritan mengerikan dari luar pintu. Jeritan mengerikan di luar berlanjut kurang dari 1 menit sebelum mereka perlahan terdiam. Saat jeritan yang mengental darah berakhir, tatapan di dalam aula besar mulai sekali lagi berkumpul di belakang Xiao Yan, yang diam-diam duduk di kursi dengan punggung menghadap mereka. Pada saat ini, ada beberapa fanatisme tambahan dan rasa hormat dalam tatapan itu. Pemimpin klan junior. Tetua pertama mengambil satu langkah bersemangat ke depan dan memecah kesunyian aula besar. Tetua pertama, panggil saja aku Xiao Yan.
Saya benar-benar tidak memiliki hak untuk disebut pemimpin klan junior. Xiao Yan perlahan berdiri dari kursinya, berbalik, tersenyum dan menjawab dengan nada lembut. Tetua pertama sedikit terkejut ketika dia melihat wajah tersenyum yang sangat berbeda dari wajah tegas yang dipenuhi dengan niat membunuh sebelumnya. Segera, dia mengangguk sambil tersenyum. Saat ini, di klan Xiao ini, kata-katamu mampu mewakili perintah dari pemimpin klan. Ayah tidak akan setuju dengan itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan bercanda. Dia menjentikan jarinya dengan lembut dan 10 plas botol giok kecil muncul di atas meja. Ini adalah beberapa obat penyembuh untuk mengobati luka dalam. Biarkan anggota klan yang terluka memakannya terlebih dahulu. Mendengar ini, tetua pertama buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan dua anggota klan melangkah maju. Mereka mengambil botol giok dan mulai membagikannya dengan urutan yang benar. Xiao Yan memperhatikan mereka yang telah mengonsumsi obat penyembuh sebelum dia meraih penguasa Xuan berat dengan satu tangan dan dengan sembarangan meletakkannya di punggungnya. Setelah itu, dia keluar dari aula besar. Raak! Xiao Yan membuka pintu, dan sinar matahari masuk. Sinar matahari yang hangat mengusir semua kegelapan yang menyelimuti aula besar itu. Xiao Yan melangkah melewati ambang pintu. Tatapannya melihat sekelilingnya. Adegan mayat yang diharapkan di semua tempat tidak muncul. Hanya Ratu Medusa yang dengan malas bersandar di pohon willow di bawah pancaran sinar matahari. Tangan halusnya secara acak bermain dengan daun hijau zamrud. Sosoknya yang indah dan melengkung tercermin di tanah, bergerak sedikit dan tampak sangat menarik. Melihat Xiao Yan keluar, Ratu Medusa mengangkat kepalanya dan meliriknya. Dia berkata dengan lemah. Baik mayat maupun tulang tidak tersisa, tidak satu pun dari mereka yang tersisa. Ingat. Buah jarum monster makam, itu milikku. Wanita ini memang sangat kejam. Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya. Dia menganggukkan kepalanya sebelum menoleh untuk melihat anggota klan Xiao yang mengikuti di belakangnya dan keluar. Saat ini, mereka memiliki ekspresi terkejut saat mereka menyapu tanah kosong di depan mereka. Karena teror dari wanita penyihir tidak jauh, bagaimanapun, bahkan tetua ketiga, yang memiliki temperamen buruk, tidak berani mengambil inisiatif untuk membuka mulut dan bertanya. Di masa depan, kota hutan tidak akan lagi memiliki klan Jiali dan klan Aoba. Suara Xiao yang menyebabkan anggota klan Xiao menghela nafas lega. Tepat sekali. Xiao Yan sepertinya telah mengingat sesuatu. Dia sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara yang dalam. Tetua pertama, di mana anggota lain dari klan Xiao? Klan Xiao tampaknya tidak hanya memiliki sedikit orang ini, kan? Kamu tidak perlu khawatir. Jika hanya ada beberapa orang yang tersisa di klan Xiao, wajah apa yang akan saya miliki ketika saya pergi menemui leluhur kita? Tetua pertama menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menjelaskan. Aku sudah menduga bahwa akan ada orang yang akan menjarah kita dalam keadaan kita yang menyedihkan. Oleh karena itu, saya telah mengatur agar tanggungan klan untuk pindah ke gunung di belakang sebelumnya. Ada juga cukup banyak anggota klan yang cukup kuat melindungi mereka di sana. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia menoleh saat dia melihat kepala kecil yang keluar dari kerumunan. Pada saat ini, gadis kecil cantik yang telah mengikat kuncir kuda ini menatap Xiao Yan dengan penuh perhatian dengan sepasang mata berair besar yang dipenuhi dengan pemujaan sedemikian rupa sehingga bintang-bintang kecil hampir muncul. Gadis kecil, pergi ke gunung di belakang dan panggil anggota klan keluar. Diaoge kembali. Tidak ada yang akan terjadi pada klan Xiao. Xiao Yan melambaikan tangannya ke Xiao Qing dan berbicara sambil tersenyum. Catatan, Diaoge kakak sepupu. Setelah mendengar perintah Xiao Yan, Xiao Qing dengan cepat keluar dari kerumunan manusia. Dia memberikan tanggapan yang tajam sebelum melompat-lompat dan bersorak saat dia berlari menuju bagian belakang rumah klan Xiao. Sepanjang jalan, tawa, hehe, seorang gadis kecil berulang kali terdengar. Diaoge di dalam hatinya yang menurutnya bisa melakukan apa saja tidak mengecewakannya. Bahkan masalah sulit yang menyebabkan para tetua klan menjadi tidak berdaya diselesaikan sepenuhnya olehnya dalam waktu kurang dari 1 jam. Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia menoleh dan memperhatikan tetua pertama. Sekarang, tetua pertama, bisakah kau memberitahuku semua hal yang baru-baru ini terjadi pada klan Xiao secara mendetail? Ah!
Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, wajah sesepuh pertama, yang awalnya tersenyum, segera menjadi pahit. Dia menghela nafas pelan, menoleh dan melambaikan tangannya. Setelah memberhentikan anggota klan untuk membereskan klan Xiao yang benar-benar berantakan, dia kemudian berbalik, menghadap Xiao Yan dan berkata, "Masuk dan kita akan bicara." Saat dia berbicara, dia memimpin dengan berbalik dan berjalan ke aula. Tetua kedua dan ketiga bertukar pandang dan diikuti dengan wajah suram yang serupa. Mengamati cara tiga lainnya, jari Xiao Yan bergetar sedikit saat dia mengangkat kakinya dan mengikuti. Mereka berempat sekali lagi berjalan ke aula. Saat ini, tempat yang sedikit berantakan itu sudah dengan cepat dibersihkan oleh anggota klan Xiao. Mereka berempat duduk berturut-turut dan anggota klan di samping buru-buru membawa teh panas. Tangan Xiao Yan memegang cangkir teh, merasakan kehangatan yang perlahan merembes ke dalam tubuhnya. Dia menatap wajah serius dari sesepuh pertama dan dengan lembut berkata, "Katakan padaku, apa yang terjadi?" Tetua pertama menganggukkan kepalanya. Dia baru saja akan membuka mulutnya saat dia menutupnya. Tatapannya berhenti di kursi di samping Xiao Yan. Yang terakhir mengikuti pandangan dan perlahan menoleh hanya untuk menyadari bahwa Ratu Medusa sudah duduk di sana dengan wajah tenang sejak titik waktu yang tidak diketahui. Anda tidak perlu peduli tentang dia. Bicaralah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata. Tetua pertama menganggukkan kepalanya dengan senyum pahit dan menghela nafas. Sejak kamu meninggalkan kota hutan, klan Xiao kami, dengan bantuan sejumlah besar obat penyembuh yang kamu tinggalkan, secara bertahap memperkuat posisi kami di dalam kota hutan. Meskipun klan Jiali dan klan Aoba berpikir untuk menyatukan dan menekan klan Xiao selama periode waktu ini, klan Xiao kami bertahan satu demi satu dengan dukungan dari Yafei Xiaoji. Karena keuntungan yang diperoleh klan Xiao dari penjualan obat penyembuhan selama 2 tahun ini menjadi terlalu besar, itu juga mengakibatkan konflik kami dengan klan Jiali dan Aoba menjadi semakin intens. 3 bulan sebelum Anda kembali, mereka akhirnya tidak bisa menahan diri dan mulai menggunakan kekerasan. Beruntung, bagaimanapun, bahwa kekuatan klan Xiao telah meningkat pesat selama 2 tahun ini. Dalam hal kekuatan murni, bahkan dengan penyatuan 2 klan mereka tidak dapat memperoleh banyak keuntungan. Catatan, Xiaoji mengacu pada putri dari klan kaya tertentu, belum menikah. Tapi, setelah berbicara sampai titik ini, ekspresi sesepuh pertama tiba-tiba menjadi tidak stabil. Dia mengencangkan tinjunya. Suara kerenyahan menyebabkan Xiao Yan menyadari kemarahan seperti apa yang saat ini disembunyikan di hati tetua pertama. Hanya 3 hari yang lalu, klan Xiao menerima pukulan paling tragis. Sudut mata Xiao Yan bergerak-gerak saat dia perlahan menyesap teh. Sudah larut malam saat pertahanan klan Xiao berada pada titik terlemah. 3 pria misterius berjubah hitam yang melebihi harapan semua orang tiba-tiba turun dari langit. Meskipun mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyakiti orang, mereka merusak klan Xiao hingga benar-benar berantakan. Kerusakan yang mereka sebabkan memperingatkan seluruh klan Xiao. Pemimpin klan sangat marah. Dia memimpin orang-orang kuat dari klan Xiao, ingin menghentikan mereka. Namun, kekuatan pihak lain terlalu menakutkan. Kami bertiga bahkan tidak bertahan satu kali pun melawan orang berjubah hitam yang merupakan pemimpin sebelum kami semua terluka parah. Kami semua tahu bahwa orang itu telah menahan diri. Jika tidak, kami bertiga pasti tidak akan hidup dari satu serangan itu. Retak. Suara jernih tiba-tiba muncul. Tetua pertama dan yang lainnya buru-buru mengangkat kepala hanya untuk melihat bahwa ekspresi Xiao Yan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Cangkir teh di tangannya sudah diremas sampai pecah. Bubuk yang dicampur dengan teh bergerak di sepanjang celah di antara jari-jarinya dan menetes ke bawah. Ayah di mana? Tatapan Xiao Yan menatap tajam ketiga tetua itu. Napasnya cepat dan suaranya agak serak. Mendengar ini, ekspresi tetua pertama dan 2 tetua lainnya menjadi suram saat mereka menggelengkan kepala dengan getir. Ayah tidak ada di gunung di belakang? Ekspresi Xiao Yan sangat jelek sehingga sedikit menakutkan. Dia menatap ketiga tetua yang wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Tiba-tiba, dia berdiri dan suara gemuruh keluar dari tenggorokannya. Katakan padaku. 3 pria misterius berjubah hitam itu datang setelah pemimpin klan. Pemimpin klan juga sepertinya menyadari niat mereka.
Oleh karena itu, untuk menghindari cedera atau kematian anggota klan, dia sendiri yang mengalihkan ketiga orang misterius itu dan sampai sekarang, dia belum kembali. Tetua pertama mengertakkan gigi dan berkata dengan senyum pahit. Bang! Kiang ganas tiba-tiba meletus dari dalam aula besar. Meja di sisi Xiao Yan langsung hancur saat ini. Anggota klan di aula besar yang telah bergerak bolak-balik saat mereka membersihkan tempat itu membuat tubuh mereka kaku saat mereka memandangi wajah ganas Xiao Yan yang duduk di tengah aula. Apakah Anda memiliki informasi tentang tiga orang misterius? Tubuh Xiao Yan dibungkus dengan api berwarna hijau panas. Suaranya saat ini seperti suara yang datang dari alam baka. Di dalam es, ada niat membunuh yang liar. Tidak. Tetua pertama mengatupkan giginya, menatap suhu tinggi yang menerkam ke arahnya dan menggelengkan kepalanya dengan getir. Meskipun kami tidak tahu persis kondisi pemimpin klan, setidaknya kami masih dapat memastikan bahwa hidupnya saat ini tidak dalam bahaya. Tetua pertama tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak kuno dengan hati-hati dari saku dadanya. Dia membukanya dan giok berwarna zamrud muncul di dalamnya. Sebuah titik cahaya perlahan berenang di tengah potongan giok, seolah-olah itu memiliki spiritualitas. Tetua pertama dengan hati-hati mengambil potongan batu giok itu. Dia mempelajarinya secara rinci sebelum menghela nafas lega. Dengan suara lembut, dia berkata, potongan giok ini ditinggalkan oleh nenek moyang klan Xiao kita. Setiap pemimpin klan akan meninggalkan sedikit energi spiritual di dalamnya. Jika pemimpin klan meninggal, titik renang cahaya ini akan menghilang bersamanya. Melihat titik cahaya spiritual saat ini masih sangat kuat, saya pikir dia seharusnya tidak berada dalam bahaya kematian. Kata-kata tetua pertama menyebabkan hati Xiao Yan, yang seperti gunung berapi yang meletus, sedikit tenang. Dia menerima potongan batu giok dari tetua pertama dan dengan lembut membelai itu. Bisakah itu memberitahuku posisi ayah saat ini? Suara Xiao Yan gelap dan dingin saat dia bertanya. Itu tidak bisa. Tetua pertama bergetar dengan senyum pahit. Xiao Yan menghirup udara sejuk dalam-dalam. Dia perlahan menutup matanya yang dipenuhi dengan niat membunuh. Niat membunuh liar di dalam hatinya mempengaruhi alasannya, yang hampir mencapai batasnya. Ada jejak energi yang ditinggalkan oleh orang-orang dari Sekte Awan Berkabut di dalam mereka bertiga. Ratu Medusa, yang duduk dengan tenang di samping, tiba-tiba melirik Xiao Yan dan berkata, ini sedikit seperti tetua pertama dari Sekte Awan Berkabut. Mata tertutup Xiao Yan tiba-tiba terbuka. Niat membunuh yang gelap dan dingin yang bahkan menyebabkan Ratu Medusa dikejutkan perlahan merembes keluar dari tubuh Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Wajah halus dan tampan itu sekarang benar-benar dipenuhi dengan keganasan dan kegilaan. Kali ini, dia harus mati. Siapapun yang menghentikanku akan mati. Bab 360 mendirikan klan Xiao. Niat membunuh liar merembes keluar dari tubuh Xiao Yan di dalam aula besar. Semua orang sangat gugup dan ketakutan sehingga mereka menghentikan apa yang mereka lakukan. Mereka menatap wajah buas itu dan tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Pemimpin klan junior, ketiga orang misterius itu berasal dari Sekte Awan Berkabut. Ekspresi tetua pertama sedikit jelek saat dia bertanya dengan lembut. Xiao Yan menghirup napas dan dengan paksa menekan niat membunuh yang muncul dari dalam hatinya. Dia mengangguk sedikit dan berkata dengan suara gelap dan dingin. Karena dia mengatakan bahwa tubuhmu memiliki sisa energi Yun Leng di dalam dirinya, maka secara alami itu tidak mungkin salah. Selain itu, klan saya telah mengalami serangan mendadak semacam ini tidak lama setelah saya meninggalkan Sekte Awan Berkabut. Bagaimana Sekte Awan Berkabut tidak terkait dengan masalah ini? Apa yang akan dilakukan oleh pemimpin klan junior? Tetua pertama tertawa getir. Di depan faksi yang kuat seperti Sekte Awan Berkabut, tetua pertama agak bingung apa yang harus dilakukan. Saya sudah mengatakan bahwa dia harus mati kali ini. Xiao Yan berkata dengan suara yang tebal. Ah! Tetua pertama menghela nafas. Dia menatap Xiao Yan, yang wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh, sebelum merenung sejenak. Dia kemudian berkata, pemimpin klan junior, meskipun saya tidak tahu status orang misterius di Sekte Awan Berkabut, saya tidak berpikir itu harus rendah dari kelihatannya kekuatannya, bukan? Selain pemimpin sekte dan beberapa lainnya, posisinya harus menjadi yang tertinggi di Sekte Awan Berkabut.
Seperti yang diharapkan. Ah. Tetua pertama menggelengkan kepalanya saat dia merenung dengan suara keras. Sebelumnya, alasan pemimpin klan junior bertengkar hebat dengan Sekte Awan Berkabut adalah karena perjanjian 3 tahun. Selain itu, Anda tidak menyebabkan banyak kerusakan pada eselon atas di Sekte Awan Berkabut selama waktu itu. Oleh karena itu, Sekte Awan Berkabut tidak benar-benar membencimu. Jika Anda membunuh orang kuat misterius ini kali ini, hubungan antara kedua belah pihak akan menjadi sama sekali tidak terpecahkan. Kalau begitu, tetua pertama, apa maksudmu aku mengabaikan hidup atau mati ayahku? Xiao Yan sedikit mengernyit. Suaranya agak gelap dan serius. Pemimpin klan junior telah salah paham tentang apa yang saya maksud. Tetua pertama tertawa getir sebelum menghela nafas. Aku hanya mencoba memberitahu pemimpin klan junior bahwa jika kamu benar-benar membunuh orang misterius itu, hubungan antara klan Xiao dan Sekte Awan Berkabut akan benar-benar memburuk. Terakhir kali, karena perjanjian 3 tahun antara Nalan Yanran dan Anda, mereka dirugikan karena mereka salah. Oleh karena itu, mereka tidak benar-benar berani menyentuh klan Xiao. Tentu saja, pergantian peristiwa mengenai 3 orang kuat misterius dari Sekte Awan Berkabut melampaui harapan semua orang. Namun, kali ini, jika Anda membunuh orang yang memegang posisi cukup tinggi di Sekte Awan Berkabut, saya khawatir Sekte Awan Berkabut benar-benar akan mengirim orang untuk menyerang klan Xiao. Maksudku mengatakan semua ini bukan untuk menghentikan pemimpin klan junior pergi menyelamatkan pemimpin klan. Hanya saja saya ingin membiarkan pemimpin klan junior mengambil posisi sebagai pemimpin klan sementara dan memikirkan metode lengkap untuk mempertahankan garis keturunan klan Xiao jika konflik yang tidak dapat dihindari dengan Sekte Awan Berkabut terjadi saat menyelamatkan pemimpin klan. Klan ini adalah sesuatu yang telah dilakukan dengan susah payah oleh pemimpin klan. Saya pikir pemimpin klan junior juga tidak ingin melihat kerusakan seperti ini. Kesungguhan gelap berangsur-angsur menghilang dari wajah Xiao Yan. Dia mengangguk. Kata-kata tetua pertama bukan sepenuhnya tanpa alasan. Klan Xiao saat ini bukanlah faksi yang berada di liga yang sama dengan Sekte Awan Berkabut. Sangat mudah bagi pihak lain untuk menghancurkan klan Xiao jika mereka mau. Jika dia benar-benar membunuh Yun Leng, dia pasti akan meningkatkan kemarahan dari Sekte Awan Berkabut. Ketika saat itu tiba, klan Xiao juga akan kesulitan untuk tidak terlibat. Oleh karena itu, jika dia ingin pergi ke Sekte Awan Berkabut untuk mencari ayahnya, pertama-tama dia harus memikirkan cara agar klan Xiao melarikan diri. Xiao Yan diam-diam duduk kembali ke kursinya. Dia menutup matanya sedikit saat jarinya dengan lembut mengetuk meja. Semua orang di aula berinisiatif untuk tetap diam saat mereka menyaksikan Xiao Yan yang terdiam. Satu persatu, banyak tatapan terfokus pada pria muda berjubah hitam itu. Pada saat ini, setiap tindakannya memengaruhi keselamatan seluruh klan. Jari ketukan Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Dia membuka matanya dan mengalihkan pandangannya perlahan ke seluruh anggota klan di sekitarnya. Akhirnya, dia berhenti di wajah ketiga tetua. Nadanya tegas. Tidak peduli apa, kita pasti harus mencari ayah, bahkan jika harganya benar-benar membuat marah Sekte Awan Berkabut. Ketiga tetua itu bertukar pandang sebelum segera menghadap Xiao Yan dan perlahan bertanya. Bagaimana dengan klan Xiao? Klan Xiao adalah upaya ayah dan kakek yang melelahkan. Aku tidak akan melihatnya membusuk. Mata Xiao Yan menyipit. Dia tiba-tiba berdiri dan matanya menatap tajam ketiga tetua. Dengan suara yang dalam, dia berkata, bolehkah aku tahu jika kata-kataku memiliki otoritas dalam klan Xiao saat ini? Benar. Wajah ketiga tetua itu terkejut. Mereka ragu sejenak sebelum memberikan jawaban bersatu dengan wajah muram. Pada saat ini, hanya Xiao Yan, di depan mereka, yang memiliki kemampuan untuk menarik klan Xiao, yang berada dalam keadaan hancur, dari lumpur di dalamnya. Bagaimana dengan kalian semua? Xiao Yan tiba-tiba berbalik dan berteriak saat dia menatap anggota klan yang berdiri di dekat pintu. Kami akan mengikuti perintah pemimpin klan junior. Xiao Yan, yang baru saja kembali ke klan Xiao untuk sementara waktu, telah membangun posisi yang sulit diguncang dalam klan Xiao setelah metode berdarah dingin yang dia gunakan untuk membunuh Jia Libi dan yang lainnya. Ketika mereka mendengar teriakannya, anggota klan itu segera meraung dengan wajah memerah.
Mereka juga tahu bahwa pada saat hidup dan mati ini, pemuda di depan mereka, yang pernah menjadi orang tak berguna dari klan Xiao, adalah satu-satunya penyelamat mereka. Baik. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan berteriak dalam-dalam. Dia berbalik dan berjalan menuju kursi tempat ayahnya pernah duduk di masa lalu. Dia menyikat jubahnya dan duduk. Tatapannya melihat sekeliling seluruh tempat dan berkata dengan keras. Aku berencana untuk memindahkan klan Xiao dari kota hutan. Keributan segera terjadi di aula saat kata-kata ini diucapkan. Klan Xiao memiliki tidak kurang dari 10 pasar di dalam kota hutan. Nilai pasar-pasar ini adalah jumlah uang yang cukup besar bila dijumlahkan. Jika mereka pergi begitu saja, bukankah mereka akan menderita kerugian besar? Xiao Yan dengan lembut melambaikan tangannya dan keributan di aula perlahan berhenti. Dia berkata dengan suara yang dalam. Semua orang harus tahu bahwa masalah hilangnya pemimpin klan pasti terkait dengan Sekte Awan Berkabut. Meskipun kekuatan Sekte Awan Berkabut sangat besar, haruskah orang-orang pemberani dan kuat di klan Xiao kita membiarkan mereka menggertak kita? Jika masalah ini menyebar, bukankah orang lain akan menunjuk hidung kita dan mengejek kita karena tidak berduri? Katakan padaku, selamatkan pemimpin klan dan singgung Sekte Awan Berkabut, atau sembunyi di kota hutan seperti kura-kura, biarkan orang lain menunjuk pada kita dan mengatakan bahwa kita telah mengesampingkan harga diri kita. Apa yang akan kamu pilih? Mata Xiao Yan membelalak dan dia berteriak dengan tegas. Selamatkan pemimpin klan. Klan Xiao kita tidak punya kura-kura. Suara astringen, lembut tiba-tiba terdengar dari luar pintu utama. Kepala kecil Xiao Qing terjepit dari belakang. Wajah kecilnya sangat bersemangat sehingga memerah saat dia melambaikan tangan kecilnya dan berteriak keras. Tepat sekali. Selamatkan pemimpin klan. Kami tidak ingin menjadi kura-kura. Beberapa suara lembut terdengar. Kepala manusia melonjak di sekitar pintu utama saat 10 lebih anak-anak, yang usianya hanya 12 hingga 13 tahun masuk dan berteriak keras. Jadi bagaimana jika itu adalah Sekte Awan Berkabut? Klan Xiao kami tidak pernah menyinggung mereka, tetapi mereka merusak klan Xiao kami sedemikian rupa. Mereka bahkan hampir membuat kami dimusnahkan secara tragis. Pemimpin klan junior, aku akan mematuhimu. Seorang anggota klan Xiao dengan tubuh kokoh menatap generasi muda yang marah dan darah panas juga melonjak liar di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil langkah maju saat dia berteriak dengan wajah memerah. Tepat sekali. Pemimpin klan muda, kami semua akan mendengarkanmu. Setelah orang pertama, reaksi berantai tampaknya telah menyebar di belakang. Satu persatu, anak buah klan Xiao melambaikan tangan mereka dan berteriak dengan wajah yang memerah karena marah. Menjadi rendah hati berkali-kali selama periode waktu ini benar-benar menyebabkan mereka mengalami kesulitan bertahan. Sekarang klan Xiao akhirnya memiliki tulang punggung, mereka tidak ingin penghinaan semacam itu terulang. Bahkan jika harganya adalah untuk membuat marah faksi terkuat di dalam Kekaisaran Jiama. Pemimpin klan junior, karena semua orang bersedia untuk mematuhimu, mengapa kamu tidak memberitahu kami rencanamu? Tetua pertama menyaksikan wajah bersemangat anggota klan sebelum berbalik ke arah Xiao Yan saat dia tersenyum dan berkata dengan sikap bersyukur. Saya berencana untuk mengirim anggota klan keluar dari kota hutan secara berkelompok. Setelah itu, saya akan membiarkan masing-masing dari mereka menuju ke wilayah barat Kekaisaran Jiama. Kekuatan Sekte Awan Berkabut sedikit lebih lemah. Selain itu, kedua kakak laki-laki saya, Xiao Ding dan Xiao Li, mengembangkan kekuatan mereka sendiri dengan cepat di sana. Saya ingin diam-diam mengirim anggota klan ke sana. Dengan cara ini, kita bisa menghilangkan ancaman dari Sekte Awan Berkabut terhadap klan Xiao. Xiao Yan perlahan berkata. Pergi ke wilayah barat Kekaisaran? Tetua pertama tercengang sesaat setelah mendengar ini. Dia berkata dengan ragu-ragu. Sejauh ini, wilayah barat Kekaisaran dekat Gurun Tager. Hanya di tempat itu kekuatan Sekte Awan Berkabut sedikit lebih lemah. Juga sangat mudah untuk mengekspos diri kita sendiri di tempat lain. Di masa depan, hubungan kita dengan Sekte Awan Berkabut mungkin menjadi sangat buruk. Oleh karena itu, pertama-tama kita harus membuat persiapan untuk yang terburuk. Kata Xiao Yan. Mulai sekarang, tetua pertama, kamu akan mulai menyelesaikan semua hal di klan Xiao. Kami akan membawa semua barang berharga yang kami bisa.
Adapun pasar 10 plus, saya akan membiarkan rumah lelang primer mengelolanya. Setelah itu, semua keuntungan akan dibagikan kepada mereka. Dengan hubunganku dengan klan primer, kami tidak perlu khawatir jika mereka akan mengungkap keberadaan kami. Iya. Tetua pertama menganggukkan kepalanya untuk menerima pesanan. Dia ragu-ragu sejenak dan bertanya. Kapan kita mulai pergi? Lebih baik tidak menyeret masalah ini. Kami akan mulai berangkat malam ini secara bertahap. Anggota keluarga klan dan generasi muda yang tidak bisa bertarung akan pergi lebih dulu. Pasti ada beberapa anggota klan yang cukup kuat melindungi mereka di sepanjang jalan. Ingat, titik pertemuan kita adalah Rock Desert City yang terletak di wilayah barat Kekaisaran Jiama. Ketika Anda tiba di sana, temukan perusahaan mercenari Desert Metal. Xiao Yan berkata, segera membuat keputusan di tempat. Selain itu, saya akan memimpin orang-orang untuk membersihkan sisa-sisa klan Jiali dan Aoba selama 2 hari ini untuk mengalihkan perhatian semua orang di dalam kota. Aku akan membutuhkan kalian 3 orang tua untuk menyelesaikan masalah rumit tentang pergi dalam batch. Iya. Ketiga tetua menjawab serempak. Selain itu, Xiao Yan duduk di kursi pemimpin di aula. Ekspresinya serius saat dia secara metodis mengeluarkan perintah. Ketenangan yang berdiri kokoh bahkan saat badai mendekat menyebabkan beberapa generasi muda klan Xiao sedikit kesurupan. Apakah ini masih anak kecil yang dulu diam dan tidak menonjolkan diri? Dibandingkan dengan anggota klan yang lebih tua, Xiao Qing dan yang lainnya dari generasi muda sedang mengincar Xiao Yan dengan wajah penuh pemujaan. Di bawah komandonya, kekuatan dan semangat juang sekali lagi meledak dari klan Xiao, yang awalnya jatuh ke dalam kepanikan. Ratu Medusa dengan tenang duduk di kursi. Tangannya yang halus memegang cangkir teh hangat dan menyesapnya dengan sembarangan. Matanya akan menunjukkan keterkejutan saat dia sesekali melirik Xiao Yan yang duduk di kursi pemimpin. Hampir dalam waktu singkat, dia benar-benar telah benar-benar menstabilkan klannya di mana hati para anggotanya telah tersebar. Harus dikatakan bahwa kemampuan dan mentalitas seperti itu jauh melebihi orang biasa. Tidak heran bahkan Raja Pil Guha juga diperankan oleh orang ini di gurun pasir. Setelah anggota klan terakhir menerima pesanannya dan melangkah mundur, Xiao Yan menghela nafas panjang saat dia menatap aula yang sekali lagi menjadi kosong. Dia mengangkat cangkir tehnya, dan meneguk tehnya, membiarkannya menenangkan tenggorokannya yang kering. Yun Leng dari Sekte Awan berkabut, tunggu saja. Setelah saya menyelesaikan klan Xiao dengan benar, saya akan pergi ke sana sekali lagi. Kali ini, saya tidak akan menahan apapun lagi. Xiao Yan dengan lembut memegang cangkir tehnya. Keganasan muncul di wajahnya sekali lagi. Tangannya berdetar dan cangkir teh itu tiba-tiba pecah. Catatan, dan satu lagi. Setelah perintah Xiao yang dikeluarkan, satu demi satu, seluruh klan Xiao mulai bergerak. Ketika langit gelap, 10 kelompok bersenjata ringan muncul di tanah terbuka yang luas. Xiao Yan benar-benar memeriksa mereka sebelum mengirim beberapa anggota klan yang lebih kuat ke dalam 10 kelompok bersenjata ringan. Akhirnya, mereka memanfaatkan kematian malam itu, dan mulai berpisah. Satu persatu, mereka diam-diam menyelinap keluar dari klan Xiao. Mereka akan sekali lagi berkumpul di luar kota sebelum mulai berpisah dan berbaris menuju wilayah barat Kekaisaran. Pada saat langit berangsur-angsur cerah, lebih dari setengah anggota keluarga klan Xiao sudah pergi. Di pagi hari, Xiao Yan berdiri di atas paviliun dan melihat sekeliling seluruh halaman. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan cahaya pagi yang menyebar di cakrawala. Rasa dingin melintas di matanya sebelum dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan menuju menuruni tangga. Sementara Xiao Yan turun dari paviliun, sudah ada lebih dari 100 pria klan Xiao di tanah terbuka. Tangan mereka sudah memegang senjata saat mereka berdiri di tempat. Tampaknya mereka tahu apa yang akan mereka lakukan hari ini. Oleh karena itu, aura liar dan ganas di sekujur tubuh mereka seperti harimau ganas yang sedang turun gunung. Kami akan menghancurkan semua sisa kekuatan dari klan Jiali dan klan Aoba hari ini. Xiao Yan perlahan berjalan menuju bagian luar lapangan terbuka sambil membawa penguasa Xuan berat yang besar di punggungnya. Suara dinginnya, bagaimanapun, menyebabkan darah semua anggota klan Xiao di tanah terbuka mendidih. Selama beberapa hari ini, tidak diketahui jumlah anggota klan yang diam-diam telah dibunuh oleh klan Jiali dan klan Aoba. Sekarang, waktunya balas dendam.
Kota hutan yang tenang ketakutan oleh aura pembunuhan yang tiba-tiba muncul ini. Wajah orang-orang yang lewat yang berjalan di jalan benar-benar tercengang saat mereka menyaksikan masa manusia bergegas keluar dari klan Xiao seperti banjir. Niat membunuh gelap dan dingin yang dipancarkan dari tubuh mereka menyebabkan tubuh semua orang terasa dingin. Apa yang akan dilakukan klan Xiao? Beberapa pejalan kaki tidak dapat menahan diri untuk bergumam saat mereka melihat aliran manusia yang mengalir melewati mereka di jalan. Orang yang memimpin mereka masih sangat muda. Penampilannya juga agak familiar. Beberapa orang yang telah tinggal di kota hutan selama beberapa tahun berkata sedikit tidak yakin. Penguasa itu sangat besar. Suara lembut tiba-tiba terdengar. Setelah itu, seluruh jalan menjadi sunyi senyap. Itu Xiao Yan dari klan Xiao. Suara kaget akhirnya memecah keheningan yang berlangsung sesaat. Selama periode waktu ini, semua orang di kota hutan telah mendengar tentang pertempuran besar antara Xiao Yan dan Sekte Awan Berkabut sampai kapalan hampir muncul di telinga mereka. Penguasa besar berbentuk khusus milik Xiao Yan juga telah menjadi simbolnya. Kali ini, klan Jiali dan Aoba akan kurang beruntung. Beberapa orang yang mengerti tentang situasi kota hutan tampaknya tiba-tiba menyadari setelah sedikit terkejut. Segera, ekspresi kasihan muncul di wajah mereka saat mereka menggelengkan kepala. Mirip dengan apa yang dipikirkan orang-orang ini, aliran klan Xiao ini langsung melonjak menuju pasar klan Jiali dan klan Aoba. Semua pertahanan di dalamnya langsung hancur. Pedang tajam yang bersinar menunggu siapa saja yang berani melawan. Di bawah kepemimpinan Xiao Yan, kelompok dari klan Xiao seperti banjir saat transit. Setiap pasar yang mereka lewati dihancurkan sama sekali oleh mereka. Para penjaga dari klan Jiali dan Aoba pada dasarnya dibantai sampai tidak ada yang tersisa. Dimanapun arus berlalu, pasar dihancurkan, muncul dalam kondisi yang mengerikan. Klan Xiao telah menggunakan metode paling kejam untuk membayar kembali penindasan dan penghinaan yang diberikan kedua klan kepada mereka selama periode waktu ini. Tanpa kepemimpinan pemimpin klan yang efektif, kedua klan tidak akan membentuk perlawanan yang efektif. Oleh karena itu, di pagi hari, pasar, rumah judi bawah tanah, dan lain-lain. Di kota hutan milik kedua klan telah dihancurkan seluruhnya oleh klan Xiao. Kali ini, kedua klan benar-benar tamak. Tatapan semua orang di kota hutan tertarik oleh ledakan klan Xiao yang tiba-tiba. Niat membunuh yang telah menyebar ke seluruh kota hutan membuat mereka tahu bahwa klan Xiao memang dalam amukan kekerasan kali ini. Namun, ketika tatapan seluruh kota berkumpul pada kekuatan tempur klan Xiao, yang berulang kali bergerak, anggota keluarga dalam klan Xiao telah benar-benar pergi. Operasi pemusnahan berlanjut dari pagi hingga sore hari. Karena semua orang tercengang oleh operasi klan Xiao ini, mereka tidak menyadari bahwa 100 lebih orang asli yang terlibat dalam penghancuran tanpa sadar telah berkurang banyak. Ketika matahari akan terbenam, kehancuran yang berlangsung selama sehari penuh, benar-benar berakhir. Kekuatan besar klan Xiao dengan noda darah di sekujur tubuh mereka sekali lagi kembali ke halaman besar sambil tertawa tanpa terkendali. Pintu ke halaman kemudian ditutup rapat, menghalangi semua tatapan penasaran itu. Puluhan anggota klan yang tubuhnya berisi kehadiran yang ganas dan jahat duduk di lantai. Mereka tertawa keras dan bercakap-cakap satu sama lain, menggunakan kesempatan ini untuk menyatakan perasaan bebas dan tidak bermasalah hari ini. Hari ini sepertinya adalah hari yang paling menyenangkan dan menyenangkan selama 2 tahun ini. Di masa lalu, kekuatan klan Xiao mungkin tidak lemah, tetapi pemimpin klan tidak memiliki keberanian seperti itu karena dia perlu mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Namun, Xiao Yan benar-benar memiliki keberanian seperti itu? Suara langkah kaki perlahan terdengar dari luar lapangan terbuka. Xiao Yan, yang telah berubah menjadi jubah bersih tersenyum saat dia berjalan menuju tanah terbuka. Pemimpin klan junior. Puluhan pria besar milik klan Xiao berdiri dengan tertib saat melihat Xiao Yan muncul. Fanatisme muncul di mata mereka saat mereka berteriak keras. Metode liar Xiao Yan hari ini telah menaklukkan semua pikiran khawatir klan Xiao. Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia berjalan ke platform tinggi sebelum perlahan-lahan menyapu pandangannya ke klan Xiao yang terang benderang. Tidak ada orang di luar yang tahu bahwa hanya ada puluhan orang yang tersisa di dalam klan Xiao. Pemimpin klan junior, metode Qi klan, teknik Dou, kekayaan, dan lain-lain telah terkonsolidasi sepenuhnya.
Karena wajah pemimpin klan junior, rumah lelang primer benar-benar meminjamkan cincin penyimpanan kepada kami. Ini telah membantu kami menyelesaikan cukup banyak masalah. Tetua pertama tersenyum dan berkata, "Ah." Xiao Yan mengangguk puas. Tatapannya mengabaikan para prajurit klan Xiao dan tertawa pelan. "Semuanya, kalian semua juga akan mulai bubar dan meninggalkan kota Wutan malam ini dan berkumpul di tempat yang ditentukan. Saat waktunya tiba, kalian akan berkumpul dan menuju ke Rock Desert City. Setelah Anda tiba di sana, klan Xiao kita akan memiliki awal yang baru." "Pemimpin klan junior, bagaimana denganmu?" Tetua pertama tiba-tiba bertanya. Mengikuti kata-kata tetua pertama, tatapan semua orang beralih ke Xiao Yan. Xiao Yan tertawa pelan. Wajah lembut dan tampannya samar-samar menunjukkan kebiadaban. Aku akan pergi dan mengambil nyawa bajingan tua itu." Wajah tetua pertama menjadi sedikit lamban saat dia menatap wajah Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, dia perlahan membungkukkan tubuhnya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, para prajurit tangguh klan Xiao yang baru saja menjalani jejak darah juga membungkukkan tubuh lurus mereka. "Pemimpin klan muda, kami akan menunggumu di Rock Desert City. Sudah waktunya, pergi." Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia kemudian mengangkatnya dan menatap cahaya bulan sebelum melambaikan tangannya saat berbicara. "Pemimpin klan junior, hati-hati!" 10 prajurit klan Xiao berteriak serempak. Segera, mereka membalikkan tubuh mereka. Satu demi satu, mereka berpencar dan tenggelam ke dalam bayang-bayang. Di bawah langit malam yang gelap dan hitam, sosok manusia merayap, seperti semut, yang tersebar ke segala arah, saat mereka diam-diam menyelinap menjauh dari kota Wutan. Xiao Yan berdiri di peron tinggi dan memperhatikan halaman yang telah menjadi sunyi. Dia menghela nafas lembut dan bergumam lembut. "Yun Leng, ini semua salahmu klan Xiaoku seperti ini. Kali ini, bahkan Yun Tian tidak akan bisa melindungimu." Xiao Yan perlahan mengeluarkan tangannya dari lengan bajunya. Api berwarna hijau menyala di tangannya yang panjang. Sesaat kemudian, nyala api berwarna putih yang tebal perlahan merayap keluar. Api berwarna hijau dan putih bercampur satu sama lain di bawah langit malam, menari dengan mempesona. Di atas paviliun, mata cantik Ratu Medusa menatap dua api berwarna yang naik dari masing-masing tangan Xiao Yan. Mulut kecilnya yang merah dan halus terbuka sedikit. Untuk pertama kalinya, keseriusan melintas di pupilnya yang mempesona. Bersambung ke episode 71. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.